Di sini saya akan menjelaskan ciri khas Mongoloid. Khas Mongoloid yaitu dari rambutnya yang berwarna hitam, dan lurus. Mongoloid tersebut memiliki ciri khas mata yang unik, yaitu sipit. Selain itu, perawakan ras Mongoloid seringkali berukuran lebih kecil dan pendek daripada ras Kaukasoid. Nah, daerah ras Mongoloid. 1. Asiatic Mongoloid yang tercakup pada Tiongkok, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Tiongkok, Taiwan, Mongolia, dan Siberia. 2. Malayan Mongoloid. Malayan Mongoloid meliputi atau mencakup yaitu Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan lain-lain. American Mongoloid termasuk orang Eskimo Amerika bagian utara, warga asli Pulau Terra del Fuego di Amerika bagian selatan, dan orang-orang Indian. Dan yang kedua yaitu ras Negroid, mempunyai karakteristik kulit hitam, rambut gimbal, bibir tebal, serta kelopak matanya yang lurus. Penduduk asli Afrika dan sebagian Asia termasuk dalam ras ini. Ada 3 golongan ras Negroid, yaitu 1. African Negroid, ada di benua Afrika kecuali Afrika Tengah dan Afrika Utara. 2. Negrito, termasuk Afrika Tengah, Kepulauan Andalas dan Nicobar, serta Semang di Semenanjung Malaya. 3. Melanesian, terdapat di Papua, Indonesia, Papua New Guinea, dan Kepulauan Melanesia. Perkenalkan, nama saya Amelia Veronisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya atau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul bangsa Indonesia ini terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama ada teori Yunani. Teori Yunani ini meyakini bahwa penduduk asli masyarakat Indonesia berasal dari Yunani atau Cina Selatan. Jadi masyarakat Yunani ini masuk ke Indonesia melalui Sungai Mekong dan Sungai Salwen lalu masuk ke Nusantara. Teori Yunani ini diyakini membawa 3 bangsa. Yang pertama ada masuknya bangsa Negroid. Bangsa Negroid ini kehidupannya sama seperti zaman Melanosoid yang masih bergantung pada alam, dan juga cara kehidupannya masih sederhana. Kedua yaitu ada Proto Melayu atau Melayu Tua. Melayu Tua ini masuk ke Indonesia sekitar abad 1500 sebelum Masehi. Pada teori Yunani ini ditemukan banyaknya penggunaan kapak persegi atau peninggalan-peninggalan yang terdapat di Indonesia. Yang kedua ada teori Nusantara. Teori Nusantara merupakan sebuah teori yang meyakini bahwa masyarakat asli Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi teori ini yaitu yang pertama, suku Melayu dan suku Jawa itu telah menyebar banyak di Indonesia. Otomatis banyak yang beranggapan bahwa penduduk asli masyarakat Indonesia merupakan berasal dari Nusantara. Yang kedua, banyak ditemukannya fosil dan arkeolog manusia purba yaitu Homo wajakensis dan Homo soloensis, yang tentunya manusia purba ini berasal dari Indonesia, dan juga fosil ini ditemukan sebagai fosil tertua yang ditemukan di Indonesia. Yang ketiga ada teori out of Africa. Teori out of Africa merupakan sebuah teori yang meyakini bahwa penduduk asli masyarakat Indonesia itu berasal dari Afrika. Jadi orang-orang Afrika pada zaman dahulu itu bermigrasi ke Indonesia karena adanya pergeseran glaster atau kedalaman laut yang menjadi dangkal. Maka dari itu mereka melakukan migrasi ke Nusantara. Yang keempat, ada teori out of Taiwan. Out of Thailand ini meyakini bahwa penduduk asli masyarakat Indonesia berasal dari Taiwan, khususnya Kepulauan Formosa. Nah, jadi masyarakat dari Taiwan itu bermigrasi ke Indonesia dan menetap. Ditemukannya kesamaan beberapa bahasa yang mereka pakai dan juga bahasa di Indonesia. Lalu masyarakat Taiwan ini disebut sebagai Pelaut Ulung, yang dimana beberapa masyarakat Indonesia juga disebut Pelaut Ulung. Nah, di sini terdapat kesamaan. Dari itu, diyakinilah adanya teori out of Taiwan yang meyakini bahwa masyarakat Indonesia berasal dari Taiwan. Hai, nama saya Laudia Putri Islami. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelajahan Samudra. Penjelajahan Samudra ini bisa dikenal dengan era The Age of Discovery atau zaman penjelajahan Samudra. Zaman penjelajahan Samudra ini dilakukan pertama kali oleh bangsa Eropa, yaitu negara Spanyol dan negara Portugis, sekitar awal abad 15 dan sampai akhir abad ke-17, yang ditandai oleh berlayarnya kapal para pionir penjelajah Eropa untuk menemukan sumber-sumber komoditi dagang di timur, termasuk ke wilayah Nusantara. Spanyol dan Portugis adalah bangsa Eropa pertama, atau mereka bisa disebut perintis karena mereka pertama kali yang menjelajah samudra untuk menemukan tempat-tempat baru, dan dijadikannya zaman imperialisme dan kolonialisme atau bisa disebut dengan penjajahan. Portugis adalah bangsa pertama yang berlayar sampai ke daerah Nusantara. Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal dan 1.200 orang.
untuk menaklukkan daerah Melaka, yaitu Malaysia, pada 1511. Kemudian secara tidak sengaja mereka menyasar ke daerah Maluku, yaitu di Nusantara pada 1512. Dan disitulah dimulainya era kolonialisme dan imperialisme di Nusantara atau di Indonesia. Rempah-rempahlah yang jadi alasan utama kenapa mereka ingin menjajah Nusantara. Kemudian adapun tujuan mereka melakukan penjelajahan samudra yang dikenal dengan 3G. Apa itu 3G? Yang pertama ada gold, berarti kekayaan. Kemudian yang kedua ada glory. Glory berarti kekuasaan. Dan yang ketiga ada gospel. Gospel berarti menyebarkan agama Nasrani, yaitu diantaranya Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Tidak hanya bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudra, tetapi bangsa-bangsa lain juga mengikuti apa yang dilakukan bangsa Eropa, yaitu menjelajahi samudra. Salah satu contohnya adalah bangsa Barat. Jadi mungkin itulah bagaimana tersebarnya manusia di dunia, yaitu karena adanya penjelajahan samudra. Terima kasih. Cynthia Kirana akan membahas tentang penemu benua Amerika. Sejarah mencatat penemu benua Amerika itu adalah Christopher Columbus. Akan tetapi menganggap bahwa ada yang menemukan benua Amerika sebelum Columbus datang. Jadi ceritanya itu tujuan bangsa Viking itu asalnya dari Norwegia ke Greenland. Akan tetapi mereka tanpa sengaja menemukan daratan. Dan mereka mendarat di Kanada di Pulau Baffin. Dan mereka akan menetap sementara pada musim dingin. Dan mereka melihat kesuburan tanah dan juga melihat keindahan. Mereka menamai dengan Finland. Setelah musim dingin, mereka memulai perjalanan lagi ke Greenland. Buktinya di sana, bangsa Viking, argumen ini didukung oleh bukti sejarah dan arkeologi berupa sisa-sisa permukiman Viking di Islands of Meadows yang ditemukan oleh penjelajah Norwegia pada tahun 1960. Dan yang kedua yaitu Christopher Columbus. Pada tahun 1492, Christopher Columbus itu mempunyai tujuan itu dari Eropa ke Asia. Akan tetapi saat dia mendarat, dia mengira telah mendarat di Asia, yaitu di India. Nah, dia menemukan suku asli di sana dan dia menamai dengan suku Hindia. Dan setelah itu, dia membawa suku asli di sana beberapa tahun untuk membawa pulang. Sebagai bukti, dia telah membawa hasil yang telah dijelajahinya. Mereka menganggap bahwa Christopher Columbus itu telah menemukan benua. Dan beberapa bulan berlalu, Christopher Columbus memerintah tentara untuk balik ke daerah itu untuk membawa suku asli di sana untuk jadi budak. Saat Christopher kembali ke daerah itu, dia melihat hanya tersisa ratusan dari suku asli di sana yang asalnya dari ribuan dari ratusan. Dan pemerintah Spanyol yang mengetahui itu memenjarakan Christopher Columbus, sumber yang berbeda. Dan di sumber itu beranggapan ada yang katanya suku Hindia itu dijajah oleh bangsa Eropa dan dia dibunuh dengan massal karena bangsa Eropa itu menginginkan tanah yang ada di benua Amerika. Akan tetapi suku Hindia menolak karena tidak mau meninggalkan tanah nenek moyangnya. Dan menamai benua Amerika itu katanya Christopher Columbus karena terinspirasi dengan krunya yaitu Amerigo Vespucci. Dan karena itu dia menamai dengan benua Amerika, yaitu Amerigo Vespucci. Dan Columbus mereka pernah bertemu pada tahun 1496 dan mereka membicarakan tentang kekagumannya dengan Marco Polo, yaitu Marco Polo itu seorang penjelajah dunia. Setahun setelah itu Vespucci melakukan berlayarnya pertama yang katanya pada kali dia telah sampai di Venezuela pada saat itu. Pada tahun 1499 ia melakukan perjalanan dengan Alonso de Ojeda ke daerah yang sekarang dikenal sebagai dengan negara Amerika Selatan. Eksplorasi terakhir tercatat selesai pada tahun sekitar 1505 sampai 1507. Pada tahun 1507, proyek untuk mengedit buku geografi Cosmographie Enceladus berada di Prancis. Isinya kurang lebih muatan peta sebagai penjelajah wilayah daratan dan lautan bumi. Martin Waldseemüller, seorang kartografer Jerman yang merupakan salah satu penulis buku ini, mengusulkan untuk memberi nama wilayah dunia baru atau Amerika atau geser dengan Amerika Serikat. Nama ini memberi penghormatan kepada Amerigo Vespucci. Puluhan tahun kemudian, pada tahun 1538, kartografer Mercator di Saint-Dié, Prancis, menamai Amerika Serikat tidak hanya di selatan, akan juga di utara, dan selatan benua. Definisi Amerika Serikat juga telah diperluas untuk mencakup wilayah lain. Nah, di sini faktor masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen adalah masyarakat dengan identitas ras, etnis, agama, dan budaya yang beragam. Pada masyarakat heterogen bisa dijumpai beragam agama, kebudayaan termasuk jenis makanan. Contoh masyarakat heterogen adalah Indonesia yang warganya memiliki identitas agama, kebudayaan, dan kekhasan kuliner yang berbeda.